Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait bedah buku dengan judul Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas kesucian Allah Subhanahu wa taala dari tempat dan arah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan kemudian bab berikutnya adalah pembahasan kesucian Allah dari tempat dan arah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini insyaallah akan kita bahas dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dari ketetapan ijma' ulama, konsensus ulama. Oleh karena ijma' adalah juga merupakan hujjah dalam ajaran agama kita, masdar min masadirit tasyri' al-islami setelah Al-Quran dan hadis. Ijma' ulama seperti yang disepakati oleh para ulama sendiri sebagai sumber ketetapan hukum setelah Al-Quran dan hadis terkait dengan tema kita, bahwa para ulama telah sepakat di atas keyakinan Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Untuk mengingatkan apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu sedikit, bahwa makna takbir yang senantiasa kita ucapkan, yaitu Allahu Akbar, adalah dalam makna ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra, bahwa Allah Maha Agung pada derajatnya atau kedudukannya lebih dari segala apapun.
bukan dari segi bentuk dan ukuran. Nah, jadi jangan difahami makna takbir yang kadang terjemahannya sangat literal, dikatakan Allah Maha Besar. Jangan sampai kemudian difahami bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Seluruh makhluk Allah ini atau ciptaan Allah ini, yaitu alam, kullu ma siwallah. Definisi alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Apapun dia, semua itu memiliki bentuk dan ukuran. Baik dengan ukuran yang kecil atau bahkan yang terkecil, yaitu dzarrah. Dzarrah yaitu benda terkecil yang telah mencapai puncak terkecilnya, bihaitsu la yatajazza'u wa la yanqasim, disebut dengan dzarrah, benda terkecil yang tidak lagi dapat terbagi-bagi, hingga benda yang paling besar, yaitu arsy. Tidak ada makhluk Allah yang bentuknya lebih besar daripada arsy. Semua itu memiliki bentuk dan ukurannya masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu bagi Allah diciptakan olehnya bimiqdar, dengan ukuran, dengan bentuk atau batasan-batasannya masing-masing. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu, khalaqnahu, kami menciptakannya biqadar, dengan qadar, dengan ukuran, batasan, bentuk masing-masing, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ciptaan-ciptaannya tersebut dengan bentuk dan ukurannya masing-masing, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Nah, dengan dasar ayat ini yang minggu lalu sudah kita bahas, para ulama kita sepakat, ijma', mereka semua sepakat di atas keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena jika Allah memiliki tempat dan arah, maka berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Maka berarti Allah membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukuran tersebut. Nauzubillah. Mustahil demikian bagi Allah. Dari mana kita tahu bahwa matahari tidak berhak dituhankan? Adalah dari karena matahari memiliki bentuk dan ukuran. Bahwa matahari berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bahwa matahari memiliki tempat dan arah. Allah Subhanahu wa taala tentu mustahil seperti demikian itu. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Allah bukan sinar. Allah yang menciptakan sinar. Seperti matahari dengan sinar. Bulan diciptakan oleh Allah dengan sinar.
Bintang diciptakan oleh Allah dengan sinar. Adapun Allah bukan sinar. Allah khaliqun nur. Allah pencipta sinar, pencipta cahaya, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya. Adapun salah satu nama Allah dalam Al-Asmaul Husna atau dalam Al-Quran sendiri disebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Tafsirannya disebutkan oleh As-Sahabiyul Jalil, Sahibul Burhani wad Dalil, Al-Imam Al-Imam Abdullah bin Abbas, Habrul Ummati wa Tarjumanul Quran. Sahabat Nabi, misannya Rasulullah atau sepupuhnya Rasulullah, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, Aihadi ahlis samawati wa ba'di ahlil ardi binuril iman. Allahu nurus samawati wal ard, artinya Allah yang maha memberi petunjuk. Jadi nur di sini artinya al-hadi binuril iman. Al-hadi lil iman, yang maha memberi petunjuk iman terhadap para penduduk langit, yaitu para malaikat, wa ba'di ahlil ardi, dan terhadap sebagian penduduk bumi daripada bangsa manusia dan jin. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini akan kita kutip beberapa catatan para ulama yang telah mengutip adanya ijma' atau konsensus umat Islam. Para ulama di atas keyakinan suci Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ada banyak para ulama kita yang telah mengutip ijma' tersebut, di mana ijma' kesucian Allah daripada tempat dan arah ini disepakati oleh para ulama dari berbagai bidang ilmu. Para ulama ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli nahwu, ahli usul, juga dari berbagai mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab kita. Dan ketetapan daripada Al-Imam Syafi'i sendiri, Muhammad ibn Idris. Juga dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Juga para imam mazhab lainnya, selain daripada imam mazhab yang 4 ini, dari para ulama terdahulu, seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, Al-Imam Al-Mujtahid Abdul Rahman Al-Awza'i, dan para ulama mujtahid lain. Berikut ini saya kutip, dan sebenarnya cukup banyak ini. Beberapa di antaranya mungkin tidak saya bacakan keseluruhannya. Rekan-rekan nanti bisa membaca lebih detail dan keseluruhan dari nukul atau kutipan-kutipan para ulama terkait dengan adanya ijma' di atas keyakinan Allah mawjudun bila makan wala jihah, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antaranya satu, Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi, wafat tahun 429 Hijriah. Ini ulama besar, sangat populer beliau. Dikenal sebagai usuli, mutakallim, multidisiplin dalam berbagai ilmu. Beliau
ulama terkemuka, dan terutama dalam masalah firaq atau firqah-firqah atau sekte-sekte dalam Islam, mana beliau telah menulis buku dengan judul Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq. Saya kira teman-teman sering mendengar kitab ini. Beliau yang menulis. Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi. Guru dari guru-gurunya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, di bagian akhir dari kitab beliau, yaitu Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab ini membahas tentang firqah-firqah dalam Islam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa umatnya akan terpecah hingga 73 golongan. Di bagian akhir dari kitab ini beliau membuat bab khusus tentang penyebutan atau penjelasan siapa Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan ajaran-ajarannya, pemahaman-pemahamannya atau keyakinan-keyakinan di dalamnya. Dibuat bab khusus. Nanti rekan-rekan yang punya kitab ini silakan dilihat di bagian belakang untuk mempertegas betulkah kita di atas keyakinan itu, karena ada banyak poin-poin pokok disebutkan di dalam bab tersebut. Di antara apa yang beliau tuliskan dalam kitab tersebut terkait aqidat ahli sunnati wal jamaah, beliau mencatatkan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan telah sepakat mereka semua. Ijma', sepakat. Yang dimaksud adalah ahli sunnati wal jamaah ala annahu, ay Allah, artinya bahwa Allah la yahwihi makan, tidak meliputinya akan Allah makanun, oleh tempat, wala yajri, dan tidak berlaku alaihi, atas Allah, zamanun, oleh zaman. Ini lebih dari cukup apa yang dikutip oleh beliau ini, karena beliau Al-Imam Abdul Qahir Ibn Tahir Al-Baghdadi ini sangat populer dan keilmuannya mu'tabar, dianggap dan dijadikan sandaran tidak hanya oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengetahui bahwa beliau adalah ulama besar, muhaqqiq, mudaqqiq, usuli, al-usuli, al-mutakallim. Ada di belakang kitabnya tuh. Tadi tidak lupa, saya tidak siapkan. Kemudian berikutnya yang juga telah mengutip ijma' ahli sunnati wal jamaah di atas keyakinan bahwa Allah mawjudun bila makan wala jihah, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, adalah Imamul Haramain. Ini gelar bagi beliau. Jadi dibacanya gitu, Imamul Haramain. Bukan Al-Imamul Haramain, tapi Imamul Haramain. Yaitu Abdul Malik Ibn Abdullah Al-Juwaini. Ini juga nama yang sangat populer. Sangat-sangat masyhur. Beliau adalah guru daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Al-Imamul Juwaini wafat tahun 478 Hijriah. Adapun Al-Imamul Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Al-Imam Abdul Malik Ibn Abdullah Al-Juwaini, atau yang disebut dengan Imamul Haramain, mengutip ijma' ulama
bahwa Allah ada tanpa tempat dalam kitabnya Al-Irsyad. Nah, ini di bawah ada di footnote-nya Al-Irsyad. Al-Irsyad ila qawati'il adillah. Beliau mengatakan wa madhhabu ahli al-haqqi qatibatan anna Allah subhanahu wa ta'ala yata'ala 'anit tahayyuzi wat takhassusi bil jihati. Madhab ahlul haq, yaitu ahlus sunnati wal jamaah seluruhnya, seluruh ulama di dalam golongan ahlus sunnati wal jamaah sepakat annallah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'ala maha suci dia Allah anit tahayyuzi dari bertempat at-takhassusi dan menetap bil jihati dengan arah-arah. Artinya tidak dikatakan di satu arah, juga tidak dikatakan di semua arah. Tidak dikatakan di satu tempat, juga tidak dikatakan di semua tempat. Tetapi yang benar ada tanpa tempat. Dengan demikian tidak boleh dikatakan ada di mana-mana. Karena mengatakan ada di mana-mana itu sama juga dengan menetapkan tempat. Tidak dikatakan di semua arah. Karena menetapkan arah bagi Allah berarti menetapkan bentuk dan ukuran baginya. Tambah sedikit, walaupun sebenarnya nanti ada pembahasan itu, pembahasan khusus, yaitu firman Allah, terkait firman Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan beberapa ayat lainnya yang senada atau dengan redaksi serupa, penyebutan kata ma'a yang disandarkan bagi Allah. Misalkan innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat lain innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan beberapa ayat lain. Kata ma'a yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna ma'iyyatul zati bidzat. Bukan dalam pengertian kebersamaan zat Allah dengan fisik atau tubuh manusia. Tetapi ma'a di dalam ayat-ayat Al-Quran memiliki makna sesuai konteksnya masing-masing. Firman Allah misalkan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Para ahli tafsir menyebutkan ma'a di sini adalah ma'iyyatul ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui. Nah, diungkapkan dengan kata ma'a untuk memberikan penekanan lebih khusus. Lebih khusus sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan ma'akum menegaskan bagi kita bahwa Allah mengetahui keadaan kita, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita adanya, bahkan Allah lebih mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Kita terhadap diri kita banyak yang tidak kita ketahui. Banyak sekali. Jangankan apa yang akan terjadi terhadap diri kita di masa mendatang. 1 jam, 1 hari, minggu depan, bulan depan. Bahkan yang sudah terjadi pada diri kita sekalipun, kita tidak mengetahui. Apa yang ada dalam tubuh kita, kita tidak mengetahui serincinya. Allah mengetahui itu semua tentang diri kita semua lebih daripada diri kita sendiri. Nah, diungkapkanlah dengan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi kata ma'a dalam ayat ini
bukan dalam pengertian ma'iyyatul dzati bidzat. Tidak boleh difahami bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia lalu berdalil dengan ayat ini. Nah, itu pemahaman yang rusak. Karena kalau dikatakan bahwa Allah bersama manusia dalam pengertian menyatu dengan tubuhnya, maka berarti Allah membentuk tubuh manusia itu sendiri. Juga berarti bahwa Allah berbilang pada tubuh si fulan, pada tubuh si fulan, pada tubuh si fulan. Lalu kemudian jika demikian maka berarti terjadi pada Allah apa yang boleh terjadi pada tubuh atau diri manusia itu sendiri daripada kehancuran, kepunahan, perubahan dan lain sebagainya. Tentu mustahil demikian itu bagi Allah. Kata ma'a di beberapa ayat lainnya memiliki makna tersendiri sesuai konteks ayat. Ada kalanya kata ma'a dalam pengertian ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Dalam pengertian nusrah, pembelaan atau pertolongan. Misalkan firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Nah, sehingga sebenarnya terjemahan yang lebih baik itu jika hendak ayat ini diterjemahkan. Seharusnya atau sebaiknya innallaha, semuanya Allah ma'as sabirin, menolong atau membela orang-orang yang sabar. Karena kata ma'a dalam bahasa Arab itu tidak melulu bermakna bersama. Jadi ada pemahaman sesuai konteksnya masing-masing. Yang jelas, kembali lagi bahwa Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, yang bahwa keyakinan tersebut merupakan akidat ahli sunnah wal jamaah, konsensus para ulama mereka dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. 3. Al-Imam Al-Mufassir Al-Fakhr Razi dalam kitab At-Tafsirul Kabir. Kita lihat di footnote-nya. Nah ini footnote-nya juz 29 halaman 216. Juga nama yang sangat populer sekali. Kitab tafsir yang sangat besar. Puluhan jilid. Masya Allah, ini kitab tafsir yang sangat lengkap. Dan tentu kitab tafsir ini juga merupakan kitab tafsir yang menjadi rujukan dan mu'tabar di kalangan para ulama kita. Di dalam kitab tafsir tersebut, Al-Imam Al-Fakhr Razi juga mengutip ijma' ulama di atas keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Beliau mengatakan, inna aqdal ijma'u ala annahu subhanahu laisa ma'ana bil makani wal jihati wal hajzi. Telah terjadi kesepakatan ijma' atas bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa ma'ana. Nah, ini apa yang barusan kita bahas. Kata ma'a yang sadarkan bagi Allah bukan dalam makna bil makan. Bukan dalam makna dengan tempat. Wal jihati bukan dengan makna arah. Bukan dengan makna ruangan, jarak, berada dekat daripada tubuh manusia, menempel dengannya atau menyatu dengannya. Nah, jadi kata ma'a disebutkan
oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi, yang ini merupakan ijma' para ulama, yang disandarkan bagi Allah, kata ma'na tersebut bukan dalam makna ma'iyyatul dzati bidzat, bukan dalam makna eh, bukan dalam makna zat Allah bertempat atau menyatu dengan tubuh manusia. Nah, baik, rekan-rekan sekalian, ini cukup banyak. Nanti silahkan dibaca kutipan dari para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini disusun sesuai tarikh wafatnya dari yang lebih tua. Misalkan Al-Imam Al-Juwaini abad 5 Hijriah, Imam Al-Kharrazi abad 7 Hijriah atau awal abad 7 Hijriah. Terus ke bawah, Al-Imam Syekh Ismail Al-Syaibani nomor 4 ini juga mengutip ijma' ulama tersebut, termasuk Al-Amidi Saifuddin, ini juga nama yang sangat populer, mengutip ijma' ulama terkait bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nomor 6, Al-Imam Ibnu Jahbal. Ini juga ulama terkemuka. Beliau menulis risalah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah yang berjudul Nafyul Jihati Anillah. Risalah ini dikutip oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Ini pertama kita lihat, ini nomor 6. Ibnu Jahbal wafat tahun 733 Hijriah. Dalam risalah yang beliau tulis, Risalah fi Nafyil Jihati Anillah. Risalah ini beliau tulis dalam menjelaskan penafian arah atau tempat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan membantah pemahaman rusak Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Ibn Jahbal ini jadi hidup semasa dengan Ibn Taimiyah. Di antara apa yang beliau tuliskan dalam risalahnya tersebut, beliau mengatakan, wa ha nahnu nadhkuru aqidata ahli sunnati fanaqulu aqidatuna anna Allah qadimun azaliyyun la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai'un laisa lahu jihatun wala makan. Masya Allah. Aqidah tauhid, aqidah suci. Inilah aqidah ahli sunnati wal jamaah. Aqidah yang disepakati kebenarannya. Aqidah suci, aqidah Rasulullah. Dan bahkan aqidatu kullil anbiya. Aqidah seluruh para nabi Allah. Annallaha qadimun azaliyun, bahwa Allah qadim, tanpa permulaan. Azali maknanya sama dengan qadim, tiada bermula. La yushbihu syai'an, tidak menyerupai syai'an akan suatu apapun. Wala yushbihuhu syai'un, dan tidak menyerupai akan Allah oleh suatu apapun. Laisa lahu jihatun wala makan. Tidak ada bagi Allah arah dan tempat. Tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat. Kemudian
Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ini Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki ini putra dari Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki ini ulama besar, bahkan telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya sekelas dengan Al-Imam Syafi'i, dengan Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Taqiyuddin, yaitu namanya Ali bin Abdul Kafi. Ayahnya Imam Tajuddin. Jadi kalau Tajuddin ini putranya. Tajuddin As-Subki. Namanya Abdul Wahab bin Ali As-Subki. Jadi kalau ayahnya itu Ali As-Subki. Sebentar, nungguin mamahnya ini. Waduh, punya anak kecil, keganggu, mohon maaf. Sebentar, ini ibunya lagi. Ya, bismillah. Salah satu karya besar Imam Tajuddin As-Subki itu Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami'. Yang bagi sebagian kiai di Jakarta, kiai-kiai sepuh ya. Ustadz Rahim ini orang Betawi asli. Sebagian kiai dahulu cuman bukan kiai sekarang. Orang kalau belum bisa ngaji kitab Jam'ul Jawami', waduh itu diragukan katanya kekiaiannya. Karena ini termasuk kitab yang sulit tentang kaidah-kaidah usuliyah atau usul fiqh. Dan memang sulit kitab ini dipahaminya, kecuali mereka yang mumpuni untuk bisa mengkajinya. Disyarah oleh Imam Az-Zarkashi dengan namanya Tashnif Al-Masami'. Nah, Imam Tajuddin As-Subki ini juga ada banyak karya beliau, salah satunya yang sangat fenomenal dan sangat besar kitab ini adalah berjudul Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Itu puluhan jilid. Ya, di dalamnya penyebutan tentang biografi para ulama mazhab Syafi'i. Nah, dalam mengutip perkataan Imam Tajuddin As-Subki, mengutip tulisan Syekh Fakhruddin Ibn Asakir. Dikutip dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Beliau mengatakan dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Ibn Asakir ini. Inna Allah Ta'ala mawjudun qabla al-khalqi. Laysa lahu qablun wala ba'dun. ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. Sesungguhnya Allah Ta'ala ada sebelum para makhluk. Tidak ada baginya qablun, sebelum. Artinya Allah tanpa permulaan. Wala ba'dun, dan tidak ada bagi Allah ba'dun, setelah. Artinya Allah tanpa penghabisan. Wala fauqun, dan tidak ada bagi Allah arah atas. Wala tahtun, dan tidak ada bagi Allah arah bawah. Wala yaminun, dan tidak ada bagi Allah samping kanan dan samping kiri. Wala shimal. Wala amamun wala khalfun, dan juga tidak ada bagi Allah arah depan atau arah belakang. Ini memberikan pemahaman bahwa Allah wujudun bila makan wala jihatin. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Persis seperti ini pula apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang merupakan ulama salaf terkemuka yang wafat tahun 321 Hijriah dalam risalah akidahnya, yaitu risalah Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. La tahwihil jihatus sittu. Allah
tidak diliputi oleh arah yang 6, yaitu arah atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, aqidat jumhur hadhil ummah. Mayoritas umat Rasulullah ini aqidatu al-firqatin najiyah, keyakinan kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah, kelompok yang selamat. Bentar lagi Zoom. Baik, rekan-rekan sekalian. Ini nomor 8. Pernyataan Salahuddin Al-Ala'i. Ini hafiz hadis terkemuka. Nanti dibaca, silahkan rekan-rekan sekalian. PDF-nya saya kira sudah sering kita share. Nanti Mas Fauzi ini silahkan di-share lagi PDF-nya. Atau link buku-buku lainnya juga silahkan nanti bisa di-download. 9. Syekh Muhammad Majjara Al-Maliki. 10. Syekh Salim Al-Bishri. Ini Syekhul Azhar terkemuka, wafat 1335 Hijriah. Cukup banyak, bahkan saya kira mayoritas para ulama kita di Indonesia ini, mereka yang memegang sanad atau mata rantai keilmuan, banyak melewati sanad Syekh Salim Al-Bishri ini. Syekhul Azhar beliau. Kemudian Syekh Yusuf Ad-Dajwi, ini juga Syekhul Azhar terkemuka. Kemudian Syekh Salamah Al-Quda'i Al-A'zami Al-Syafi'i. Kemudian Syekh Muhammad Arabi Tabban Al-Maliki, ini juga sangat populer nama beliau. Dan belum lama saya kira mungkin beberapa guru dari guru-guru kita ini banyak, beberapa di antara mereka dari Indonesia termasuk yang belajar kepada beliau, Syekh Arabi Tabban, termasuk misalkan di antaranya Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari, karena beliau ini hidup sezaman, Syekh Arabi Tabban ini hidup sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani juga mengutip pendapat atau konsensus ijma' ahli sunnah wal jamaah di atas keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini dalam kitab. Ini kitab saya sarankan kepada rekan-rekan untuk download di internet banyak. Kitab karya beliau ini berjudul kita lihat di footnote 61. Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin. Ini 2 jilid. 2 jilid dan isinya sangat komprehensif dalam membantah faham tashbih dan tajsim yang disebarkan oleh Ibnu Taimiyah dan diyakini dan disebarkan hingga sekarang oleh para pecintanya dan para pengikutnya, yaitu golongan Wahabiyah. Kitab ini sangat komprehensif, membongkar kerusakan aqidatut tashbih dan tajsim. Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin, karya Syekh Muhammad Arabi Tabban. Hanya saja di kitab ini ditulis penulisnya itu dengan nama Abu Hamid Ibn Marzuq. Tapi yang dimaksud adalah beliau, Syekh Arabi Tabban. Nah, beliau mengutip atau mengatakan dalam kitabnya tersebut, ittafaqal uqala'u min ahli sunnati asy-syafi'iyyah wal hanafiyyah wal malikiyah wa fudala'ul hanabila wa ghairuhum
على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والجسمية والحد والمكان ومشابهة مخلوقاته. Orang-orang yang berakal daripada ahli sunnah, orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas. Dari para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, dan orang-orang terkemuka dari mazhab Hambali dan lainnya, semua mereka sepakat ala anna Allah atas bahwa Allah munazzahun anil jihati, suci daripada arah wal jismiyati dan fisik atau tubuh, wal haddi dan ukuran atau bentuk, wal makani dan tempat, wa musyabahati makhluqatihi dan suci dari menyerupai para makhluknya. Nah, termasuk ini nomor 15 juga kita kutip perkataan dari guru-guru kita, yaitu Maulana Syekh Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari yang dikenal dengan Al-Habashi. Beliau berkata, qala ahlul haqqi masyarahumullah, inna Allah subhanahu wa ta'ala laysa fi jihatin. Ada banyak sebenarnya perkataan beliau tulis dalam karya-karyanya dalam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah, yang itu merupakan ijma' dan konsensus golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa dan hingga sekarang ini. Saya kira kita nih berapa menit lagi sudah? Oh, masih ada waktu. Kita lanjut. Berikutnya, bab berikutnya, bab 5. Dalil kesucian Allah dari dalil akal kesucian Allah dari tempat dan arah. Di sini dikutip juga nukul atau aqwalul ulama, kutipan-kutipan dari pernyataan para ulama tentang kesucian Allah dari tempat dan arah dengan dalil akli, argumen logis. Oleh karena akal adalah syahidun li syara'. Jadi akal jangan disampingkan. Akal itu dikaruniakan oleh Allah bagi manusia untuk dipergunakan. Teks-teks Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, tentu itu semua difahami dengan akal. Dengan akal. Tentu bukan akal-akalan. Bukan akal-akalan. Jadi kalau akal itu sehat, logis. Tapi kalau akal-akalan, semaunya. Jadi al-aqlu syahidun li syara'. Seperti dinyatakan oleh banyak para ulama kita, di antaranya dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ini berbeda dengan faham rusak kaum musyabbihah mujassimah yang menyampingkan akal. Nauzubillah. Jadi dalam cara beragama mereka, potensi akal itu tidak dipakai. Seringkali beberapa kesempatan saya pernah berdebat dengan orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah dari kaum musyabbihah mujassimah wahabiyah. Ketika mereka mentok, maka kemudian mereka mengatakan masalah akidah jangan diakal-akalin. Kata mereka seperti itu. Atau ketika mereka tidak memiliki argumen yang kuat, atau bahkan pemahaman mereka sebenarnya tidak dapat diterima oleh akal mereka sendiri, maka kemudian mereka mengatakan urusan agama jangan dipakai dengan akal. Nah, ini pemahaman yang tidak benar, keliru.
Karena akal ini adalah syahidun li syara'. Tentu kita tidak mengedepankan akal atau syara'. Kalau syara' itu adalah muhkam, teks syara' itu muhkam, pasti ketetapannya. Maka bihaitsu la yaqbalu ta'wil, dengan sekira dia tidak menerima takwil, ini sharih namanya, maka berarti apa namanya, kita terima apa adanya tanpa harus apa namanya, pergunakan i'malul aql lebih jauh. Nah, lebih daripada itu, ada kalian teks itu ada yang muhkam, ada yang muawwal, ada yang zahir, ada yang sharih. Kita kutip beberapa di antaranya. Dalil akal yang menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini dinyatakan oleh para ulama kita. Tentu mereka adalah orang-orang yang cerdas. Orang ulama adalah orang-orang yang potensi akalnya telah mencapai katakanlah puncaknya. Mana mereka adalah orang-orang yang capable. Jadi orang-orang yang betul-betul memahami secara baik terhadap an-nusus syar'iyyah, teks-teks syara'. Misalkan salah satunya, berikut ini nomor 1, saya kutip dari, atau kita kutip dari Abu Sa'id Al-Mutawalli Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ghunyah fi Usuluddin. Beliau menuliskan, wal gharadu min hadzal fasli nafyul hajati ila al-mahalli wal jihati khilafan lil karramiyyati wal hashawiyyati wal musyabbihati الذين قالوا إن لله جهة فوق وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر عليه تعالى الله عن قولهم والدليل على أنه مستغن عن المحل أنه لو افتقر إلى المحل لازم أن يكون المحل قديما لأنه قديم أو يكون حادثا كما أن المحل حادث. Masya Allah, ini kuat sekali dalil atau argumen logis. Wa kilahuma kufrun. Masya Allah. والدليل عليه أنه لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا يخلو إما أن يكون مثل العرش أو أصغر منه أو أكبر. وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد والنهاية وهو كفر. Coba kita terjemahkan sekalian ngaji nih, Ustaz Ibrahim. Ngaji kitab. Waduh, Ustaz Ibrahim hadir terus ini. Alhamdulillah, ini Kiai ini. Kiai Rahimuddin ini dari tetangga saya ini, dari kampung Bulak Santri. Namanya saja Bulak Santri. Banyak santri di sana. Dengan pesantrennya, pesantren Ad-Duha. Pesantrennya pesantren Ad-Duha. Al-ghurdu min hadzal fasli, dan tujuan dari ini fasal, nah kata Al-Mutawalli Syafi'i, nafyul hajati adalah menafikan kebutuhan. Yang dimaksud Allah tidak membutuhkan ilal mahalli wal jihati, kepada tempat dan arah. Khilafan, berbeda, lil karramiyati, dengan faham golongan karramiyah wal hasyawiyah dan hasyawiyah wal musyabbihati, dan golongan musyabbihah. Ini karramiyah hasyawiyah itu termasuk daripada sekte musyabbihah atau mujassimah. Musyabbihah itu golongan yang
mencakup beberapa sekte, katakan demikian, yang menyatukan mereka keyakinan rusak bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Alladzina qalu, yang berkata oleh mereka, al-Karramiyah, Hasyawiyah, Musyabbihah, berkata oleh mereka, inna lillahi jihata fawqin, bahwa Allah memiliki atau bertempat di arah atas. Keyakinan ini yang sekarang diambil oleh kelompok Wahabiyah. Wahabiyah dengan Hasyawiyah itu sama persis. Dan Karramiyah itu sama persis. Bahkan Wahabi itu sendiri mengakui, kadang beberapa dari mereka mengakui sama dengan Hasyawiyah, Karramiyah. Wa atlaqu ba'dhum, dan memutlakkan atau mengungkapkan oleh sebagian mereka Musyabbiha dengan perkataan bi'annahu, dengan bahwa Allah jalisun 'alal 'arsy, duduk di atas 'arsy, mustaqirrun, bertempat, 'alaihi, di atas 'arsy, bersemayam. Nah, maka hati-hati ini. Beberapa terjemahan Al-Quran menyebut bersemayam di atas 'arsy. Itu sebenarnya terjemahan tashbih. Terjemahan rusak. Nauzubillah, nauzubillah. Saya sudah dan rekan-rekan sudah melayangkan ke pihak Kemenag untuk merevisi terjemahan ini. Karena itu terjemahan merusak. Ya. Merusak akidah. Nauzubillah. Mas Fauzi, silakan di share link buku yang apa namanya berisi kritik kepada beberapa catatan terjemah di depan gitu. Sudah kita bukukan dalam bentuk PDF, walaupun belum kita terbitkan, silakan di download atau di print sendiri atau mau disebarkan silakan. Nah, mereka kembali lagi, mereka kaum Musyabbihah Mujassimah mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy atau bertempat atau bersemayam di atasnya. Ta'ala Allahu an qaulihim, maksudnya Allah dari pendapat mereka. Wad dalil, dan dalil. Nah, ini yang maksud dalil akal. Ala annahu mustaghnin 'anil mahalli, bahwa Allah tidak membutuhkan pada tempat. Annahu, bahwa Allah law ibtaqara ila al-mahalli, jika membutuhkan ila al-mahalli, pada tempat, lazima ayyakuna al-mahallu qadiman, maka mestilah buat tempat itu qadim, tiada bermula. Li'annahu qadim, karena Allah adalah qadim. Allah tiada bermula. Nah, kalau Allah bertempat, maka berarti tempat pun qadim, sebagaimana Allah qadim. Dan jika demikian, maka berarti ada dua yang qadim. Dan jika demikian, maka berarti batallah ketuhanan Allah. Aw yakuna hadisan, atau kalau tempat tersebut tidak qadim, maka berarti Allah yang baharu. Kama annal mahalla hadisan, sebagaimana tempat itu sendiri baharu. Wa kilahuma kufrun, dan keduanya adalah kufur. Wa dalilu, dan dalil alaihi, atas demikian itu, annahu law kana ala arsy, jika adanya Allah itu di atas arsy, ala ma za'amu, seperti apa yang mereka yakini oleh kaum Musyabbihah Mujassimah tersebut, lakana la yakhlu, maka berarti tidak sunyi adanya Allah itu, yakuna, tidak lepas bahwa adanya Allah itu dari mislal arsy, seperti arsy, atau asghara minhu, atau lebih kecil daripada arsy, atau akbar, atau lebih besar daripada arsy. Karena logika bertempat itu begitu. Tidak lepas dari tiga kemungkinan. Bisa jadi sama besar dengan tempat itu sendiri, atau lebih kecil, atau lebih besar. Wa fi jami'i dzalika isbatut taqdiri wal haddi wan nihayati. Dan dalam keseluruhan demikian itu, tiga kemungkinan tersebut, mislal arsy au asghar au akbar, isbatut taqdir, itu menetapkan ukuran, wal haddi, dan bentuk atau batasan, wan nihayati, dan penghabisan. Maksudnya bentuk bagi Allah, wa huwa kufrun, dan itu adalah jelas kekufuran. Masya Allah. Ini namanya dalil akal.
Dari akal semacam ini kalau sodorkan kepada Wahabi, mati kutu. Mati kutu. Ya. Orang Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Ngomongnya aja ngaco mereka itu. Ngomongnya aja ngaco itu. Seterahim. Mereka itu mengatakannya apa? Allah, kata mereka nih. Kata mereka, Allah di langit di atas arsy. Mesti begitu itu. Bahasanya begitu. Allah di langit di atas arsy. Bagaimana? Coba tanyakan kepada mereka. Apa maksudmu ini? Di langit di atas arsy. Di langit apa di arsy? Nah itu nggak bisa jawab. Baru begitu aja nggak bisa jawab. Apa perkataan mereka? Udah jangan dipikirkan. Nggak boleh diakal-akalin. Omongannya begitu itu. Lah cara beragama seperti ini kan namanya nggak pakai akal. Sama mirip dengan apa namanya? Orang yang kagak punya akal itu namanya apa? Bagaimana dikatakan di langit di atas arsy? Jadi kalau kita minta pertegasan menurutmu, wahai Wahabi, di langit atau di arsy? Itu dulu pertegas. Bingung juga mereka. Mengapa? Karena redaksi ayatnya menetapkan seakan Allah ada di langit, yaitu firman Allah amintum man fis sama. Ayat lain mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makanya mereka mengatakan di langit di atas arsy. Ngaco, betul ngaco. Nah, lalu kita katakan ini argumen logis ini apa yang ditulis oleh Mutawalli, Al-Imamul Mutawalli. Logika bertempat itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Bisa jadi sama besar dengan tempat, atau lebih kecil, atau lebih besar. Menurutmu yang mana ini? Bilang Wadil gitu. Mati kutu. Gitu dia. Jawabannya apa? Jawabannya udah masalah akidah jangan diakal-akalin. Mesti begitu. Nah kita katakan akal itu adalah syahidun li syara'. Akal itu adalah bukti bagi kebenaran syara'. Nah ini sisanya silakan dibaca rekan-rekan sekalian. Ya mudahlah tinggal baca saja. Saya pun di sini bertugas hanya membaca. Membaca. Nah ini nomor 2. Dalil akli yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini juga sangat penting. Nama yang sangat populer. Juga kitab karya beliau ini sangat populer. Seringkali kita dengar. Walaupun mungkin nggak pernah ngaji. Dengar doang. Dengar doang. Tapi lumayan lah. Dengar juga lumayan. Atau kenal lah gitu. Ahlan wa sahlan. Ada di sini ada Ustadz Haji Imam Badri. Masya Allah. Ini rekan saya ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ini. Ini orang Betawi Toto itu dan orang Betawi Betawi kaya ini. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bil Ustaz. Sering kita dengar ini Imam Ghazali dengan kitab karya tersebut. Kemudian Imam Abul Mu'ayyin An-Nasafi dalam Al-Qidah An-Nasafiyah, dalam kitab Tabsyiratul Adillah juga mengutip atau mencatatkan argumen logis terkait bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ada banyak para ulama termasuk Imam Abu Nasr Ibn Abdul Karim Al-Kushairi. Ini juga teolog terkemuka di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab At-Tadhkirah Asy-Syarqiyyah. Ini kitab dikutip oleh Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Itu berjudul Ithaf As-Sadatil Muttaqin. Ini kitab besar ini, Syarah Ihya. Ustaz Haji Imam nanti silakan beli ini atau sudah punya belum ini kitabnya? Syarah Ihya. Kalau Ihya saya kira udah punya beliau ini.
Walaupun entah ngajinya kapan itu. Walaupun entah ngajinya kapan. Syarahnya paling itu miliki juga San. Berkah itu. Memiliki kitab ini. Sahih Bukhari misalkan Kutubus Sittah ya. Atau bahkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada di rumah. Ada sebagian ulama mengatakan, walaupun kita nggak baca, tapi kita taruh di rumah, insya Allah aman dari kelaparan bagi penghuninya. Penghuni rumah itu insya Allah aman dari kebakaran. Jadi sangat berkahnya itu. Kitab Ihya ini dengan syarahnya namanya Ithaf Sadatul Muttaqin. Di syarah Ihya Ulumuddin, itu kitab besar. Belasan jilid. Karya Al-Hafidh, Al-Muhaddith, Al-Lughawi, Al-Syahir, Al-Imam Muhammad Murtada Zabidi. Di dalam kitab Hafsadatul Muttaqin dikutip ini karya atau risalah Tadhkirah Syarqiyah karya Al-Kushairi, Abu Nasr Al-Kushairi. Berisi dalil akal atau argumen logis terkait bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bu Haji Eva. Silakan Bu Haji mau beli kitab Ihya, Syarah Ihya. Wah, iya, bagus itu. Taruh di rumah. Ada banyak ini barahin akli ya, atau dari akal. Kita baca satu persatu sangat panjang ini. Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafiz Al-Mufassir Abdul Rahman Ibnu Jauzi Al-Hambali. Saya ingatkan dengan nama ini, ingat-ingat ini. Ini Ibnul Jauzi berbeda dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda ini. Ingat-ingat ini. Kalau Al-Hafiz Al-Mufassir Ibnul Jauzi ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Dan beliau adalah seorang terkemuka di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah bermadzhab Hambali. Tapi kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini adalah murid Ibnu Taimiyah. Dan dalam keyakinannya sama persis dengan Ibnu Taimiyah. Shibron bishibrin. Jadi setiap jengkal ajaran Ibnu Taimiyah itu diikuti oleh muridnya ini. Ibnu Qayyim namanya. Termasuk menetapkan bahwa Allah, kata dia, bertempat di atas arsy, duduk di sana, sama seperti keyakinan gurunya, itu Ibnu Taimiyah. Termasuk juga berbagai ajaran atau keyakinan ekstrim Ibnu Taimiyah lainnya dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Seperti mengatakan bahwa neraka akan punah. Itu ajaran Ibnu Taimiyah. Itu dikutip oleh muridnya dan diyakini juga oleh muridnya, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang Wahabi sekarang. Orang Wahabi meyakini bahwa neraka akan punah. Nauzubillah. Nah, jadi yang saya kutip di sini atau nomor 5 ini yang dikutip adalah bukan Ibnul Qayyim tapi Ibnul Jauzi. Namanya Abdurrahman. Nama aslinya Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hambali. Beliau ahli hadis, ahli tafsir, hafiz hadis. Beliau mencatatkan argumen logis terkait bahwa Allah Maha Suci daripada al-ittisal, al-infisal, al-ijtima', al-iftiraq. Bahwa Allah Maha Suci dari sifat menempel, terpisah, berkumpul, atau tercerai. Dalam kitab namanya Daf'u Syubahit Tashbih wa Fit Tanzih. Kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, sudah saya terjemahkan. Mohon di-share lagi ya, Bang Pozi. Kitab Islamic Theology. Terjemahan dari Daf'u Syubahit Tashbih. Karya Ibnu Jauzi ini. Itu sudah kita terbitkan. Juga dalam bentuk fisiknya, maksudnya bukunya sudah kita terbitkan. Atau link buku-buku yang kita letakkan di web Pondok Pesantren Nurul Hikmah, nanti rekan-rekan bisa
merujuk ke sana. Ada banyak buku-buku yang bisa di-download. Salah satunya itu Daf'u Syubhat Tashbih dengan terjemahannya. Itu karya Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ini yang kita bicarakan ini. Dan apa yang beliau tulis ini ada di sana. Lengkap dengan terjemahannya. Bahkan seluruhnya, seluruh kitab Daf'u Syubhat Tashbih. Ini juga cukup panjang nih yang kita kutip di sini. Lalu berikutnya kita udah lewat ini 11 menit sudah lewat. Tambah sedikit lagi lah sampai bab ini selesai. Al-Fakhr Razi juga mengutip dalil akal dalam Tafsirul Kabir. Kemudian berikutnya nomor 7 Al-Amidi dalam kitab Ghayatul Maram. Kemudian nomor 8 Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Mujtahid yang saya sampaikan tadi, ayah dari Al-Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ayahnya. Namanya Ali bin Abdul Kafi. Ini telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Walaupun beliau tidak membuat madhab baru, tapi beliau tetap mengikuti madhab Syafi'i. Tapi dari segi kapasitas keilmuannya telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya yatawaffar fihi syurut al-ijtihad. Artinya dia telah mencapai derajat atau terpenuhi padanya syarat-syarat untuk ijtihad. Kemudian nomor 9 oleh Syekh Al-Bayyadi Al-Hanafi dalam kitab namanya Isyaratul Maram, ada di belakang kitabnya. Juga mengutip dalil akli bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. 10 Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi Al-Damashqi. Masya Allah, ini ulama besar beliau ini. Juga mengutip dalam kitabnya Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi. Ini di footnote nomor 78. Kemudian Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Syahadatul Muttaqin di Syarhi Ihya Ulumuddin yang saya sampaikan tadi, kitab besar yang merupakan syarah bagi kitab Ihya karya Al-Ghazali. Juga mengutip dalil akli bahwa Allah ada tanpa tempat, mencatatkan dalil akli bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Kemudian berikutnya ini guru dari guru kita, ada Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Al-Syeikh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari dalam banyak karyanya, salah satunya dalam kitab Al-Matalibul Wafiyah di Syarhil Aqidatin Nasafiyah juga menuliskan dalil akli tentang kesucian Allah dari tempat dan arah. Juga dalam kitab lainnya karya beliau namanya As-Siratul Mustaqim. Selesai saya kira ini pada bab ini tulisan beliau sangat banyak termasuk dalam Syekh Abdullah menulis syarah Aqidah Tahawiyah berjudul Izhar Aqidah Sunniyah di Syarah Aqidah Tahawiyah. Juga dalam karya beliau lainnya seperti Al-Matalibul Wafiyah tadi syarah Aqidah Nasafiyah. Juga dalam kitab Sharihul Bayan fi Radd 'ala man khalafa al-Qur'an. Juga dalam kitab Bughyatul Talib dan dalam risalah Al-Aqidah Al-Munjiyah. Saya kira sampai kita di penghujung waktu kita. Nah ini di ruang chat ini ada itu di share sama Mas Fauzi ini link buku-buku yang bisa di-download, silahkan dibuka, tinggal diklik. Ada banyak PDF, lebih dari 20 judul buku bisa di-download gratis. Bahkan ada satu judul buku dengan tema meluruskan distorsi dalam ilmu kalam, itu
Lebih dari 1000 halaman. Satu judul buku itu. Bisa di-download silahkan. Cukup tebal itu buku itu. Bukan cukup tebal, sangat tebal. Iya, 1000 halaman itu 2 rim itu kurang lebih Ustaz Ibrahim. 2 rim itu. Bahkan itu buku belum dicetak, ini masih dalam bentuk PDF saja ya. Dicetak butuh biaya besar, silakan. Tapi paling tidak PDF-nya sudah nyebar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruhnya. Barakallahu fikum. Berjumpa kembali insyaallah minggu depan. Minggu depan kita sudah puasa belum ini? Sudah puasa belum Ustaz Ibrahim minggu depan? Saya tahunya puasa itu tanggal 1 Ramadan. Saya tahunya puasa itu tanggal 1 Ramadan. Insyaallah pertemuan berikutnya di bab 6 penjelasan bahwa di atas arus terdapat tempat secara syara' dan secara akal. Ini kita baru di halaman 81 ya. Dari total keseluruhan 297 halaman ini di pojok ini. Jadi mungkin sampai lebaran nggak habis. Atau mungkin nanti habisnya lebaran tapi lebaran tahun depan. Masya Allah. Tidak apa-apa lah, kita sambil santai gini. Penting kita rutin pengajian. Niatkan lillahi ta'ala setiap Selasa sore, ya paling tidak 1 jam. Sama-sama ikhlas karena Allah untuk menambah keilmuan kita. Dan semoga menjadi pahala bagi kita semua. Tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Nah ini rekan-rekan jauh-jauh ini, ada dari Kalimantan, dari Tarakan. Masya Allah, ini ada dari Tarakan, dari mana lagi ini? Dari Sumatera.